Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan proyek pemrograman Python. Namun dalam kesempatan ini, dalam proyek ini banyak bertanya begitu kan. Kok hasilnya atau outputnya seperti menampilkan data-data seperti tampilan semata saja gitu kan, tidak ada seperti GUI-nya ataupun formnya lah begitu. Tapi ingat, jangan salah, sebenarnya ada. Nah, itulah kenapa Python salah satunya ringan dan salah satunya sangat tidak memberatkan semua device ataupun PC atau laptop ataupun alat tertentu lah, tidak memberatkan. Itu salah satunya karena memang dia free juga, gratisan juga. Kemudian juga tidak memberatkan dikarenakan itu tidak ada program-program lain. Beda dengan seperti Visual Studio. Sekali install itu sampai 2 atau 3 giga wajar karena aplikasi tersebut sudah ada menampilkan actionnya untuk menampilkan actionnya atau menghasilkan action. Ini beda. Python maksudnya ini tuh Python itu beda. Bagaimana ada? Kita menggunakan aplikasi ataupun library yang disebut Thickener. Jadi hampir sama, tapi memang ya codingannya lebih banyak gitu. Beda dengan Visual Studio seperti tarik saja gitu kan. Seperti ini saja. Mungkin Bapak Ibu atau Saudara pernah dengar pembuatan web dengan saya lupa dah tuh. Menggunakan Adobe sejenis dalam membuat web yang sudah jadi gitu kan. Jadi tinggal ditarik saja gitu kan, sudah gampang gitu kan. Saya mohon maaf, saya sedikit lupa. Nah, beda dengan kita membuat menggunakan Sublime ataupun Notepad++, menampilkan hasilnya, tetapi memang codingannya itu tampilannya banyak sekali gitu kan. Jadi dalam project ini bagaimana Python itu menampilkan suatu form. Nah, pada dalam project ini kita akan membuat form login, karena kan dalam membuat sistem itu atau membuat aplikasi kan biasanya awalannya itu menggunakan login. Oke, kita langsung buat saja. Mohon maaf kalau memang ada sedikit kesalahan seperti sebelumnya. Saya pause dulu karena memang ya beda lah, tidak seperti aplikasi yang menggunakan visual code ataupun visual yang lain yang sudah gampang. Oke, klik kanan seperti biasa run. Kemudian biasa CMD ya. Kemudian klik Jupyter. Di sini kita buat Jupyter Notebook. Oh, ini kurang. Oke, kalau sudah kita ini saja. Oke, kalau sudah kita buat form. Saya sudah ada belum ya? Saya buat sebelumnya gitu kan. Oh, sudah ada ya. Kita langsung buat aja yang baru. Kita Python 3 seperti biasa. Nah, terusnya di sini make login. Nah, silakan dikondisikan aja penamaan. Ini kan cuman penamaan file. Langsung rename. Kemudian kita buat. Nah di sini kelebihannya Thickener itu sudah ada, sudah default ketika sudah install seperti pip. Nah, memang sih ada ya kalau nanti berhubungan dengan machine learning memang tersendiri ada itu. Tapi kita kalau untuk berhubungan dengan form, pembuatan form itu sudah ada defaultnya. Namanya Thickener. Kita buat dulu di sini form from Thickener ya, Thickener import. Nah, terusnya kita ini kan. Terusnya di sini kita buat dulu umpamanya ini untuk menampilkan definisi kan fungsi, pakai fungsi nih, fungsi login. Def login. Nah, terusnya di sininya baru ini kita input di sini untuk inputnya, input data, form data. Nah, terusnya di situ uname sama dengan user name get.
terusnya di sini password, terusnya password .git, terusnya baru di sini kita buat kalau nanti datanya kosong, kalau data kosong. Nah, terusnya if uname, terusnya or pwd, terusnya message set field, umpamanya field kosong, umpamanya user dan password kosong umpamanya. Terusnya else, terusnya di sini if uname, terusnya nama pwd, ininya 1 2 3, terusnya message set nah terusnya di sini login sukses. Kalau di sini belum ada. Nah. Oke, sudah. Kalau di sini juga ada lagi. Oke. Nah, di sini kok warnanya agak beda ya pantasan. Nah, tadi ya. Oke, kemudian di sini message setnya login sukses. Kemudian di sininya else. Message-nya set. Ini kalau nanti kalau salah. Login user dan password salah. Oke, kemudian di sininya kita buat. Nah, ini untuk definisi login. Nah, jadi untuk menampilkan login, def lagi sama, ini def lagi, def lagi login form. Nah, di sininya global login screen. Terusnya login screen, terusnya TK, terusnya ini baru munculkan login. Dia munculkan login. Terusnya di sininya login screen, terusnya title, terusnya login form, terusnya di sini untuk luas form login screen lagi, terusnya geometri. Ini untuk menampilkan ukuran form 300 dikali 200. Terusnya kemudian ini variabelnya, variabel di sininya global message, terusnya di sini global username, global
password, username, string var. Terusnya di sini message, terusnya di sini ini sama juga, oke saja ya. Nah, terusnya kita buat layout. Nah, ini layoutnya nih, layoutnya login, label, login, screen, terusnya ukuran besarnya, ukurannya 300, teksnya terusnya tolong masukkan data, terusnya backgroundnya orange, terusnya apa tuh garis pinggirnya white, terusnya white, terusnya di sininya titik back, terusnya user name, labelnya nih. Nah di sininya saya langsung kopas aja di sini ya, karena nggak terlalu banyak perubahan. Di sininya, nah, terusnya di sini pakai teks sama dengan username, terusnya place X-nya sama dengan 20, Y sama dengan 40. Oke. Terusnya di sini untuk user salah. Di sini user textbox-nya. Nah, di sini saya pas saja ini entry, terusnya login, screen, text, variable, user, username, place. Nah, di sininya X sama dengan 90, Y sama dengan 42. Terusnya di sini, nah, terusnya nih untuk password table. Nah, saya copy saja di sini, ganti. Nah, di sini ya saya ganti label login screen, text. Oh, harusnya di atas saja ya. Text. Ini password. Terusnya
terusnya flashnya ini 20, disininya 80. Oke, password label. Sekarang di sini saya buat lagi password teks. Ini saya copy saja lah. Teksnya textbook entry, di sini saya entry loginnya. Oh, di sini pakai teks variabel ya. Teks variabelnya di sini password. So terusnya sama dengan oke, terus nah di sininya 90 82. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada halangan ya. Bisa juga sambil kadang saya berulang-ulang sebanyak ini, kadang saya juga banyak kesalahan gitu, makanya saya kadang-kadang lihat buat dulu, saya ulang lagi, saya modifikasi gitu kan. Menampilkan label kalau berhasil di sini. Ya, label berhasil. Sini saja saya copy. Ini. Nah, di sini saya tulis label. Kemudian login screen, teksnya di sini saya kutip di sini, terusnya teks variabel, terusnya sama dengan message. Set replace, di sini sudah 5, di sini 100. Oke, terusnya ini untuk login button. Terusnya button, login screen, terusnya teks, terusnya menampilkan tulisannya di tombolnya itu login, terusnya lebarnya width, terusnya ukurannya 10, tingginya height ini 1, backgroundnya orange, terusnya commandnya login, terusnya titik place, terusnya di sininya X 100. Terusnya memanggil lah, sini untuk memanggil si login. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Ada saya juga tidak menghafal ya. Oke, silakan diinikan, dikondisikan, ini.
kalau nanti ingin codingan ini sebenarnya saya ambil dari orang sih, saya jujur aja, saya modifikasi, saya ganti-ganti gitu kan. Dia pun ini baru memberikan apa ya, ide ataupun belum sebagai apa ya, tidak seperti apa ya Vimeo.net sudah ada menghasilkan, sudah jadi. Ini baru perancangan saya buat baru satu form saja, belum menghubungkan bagi beberapa form yang lain. Jadi silakan saja nih, nanti saya kasih di kolom komentar bagi yang ingin. Oke, kita coba dulu ya. Klik. Waduh, kayak bener kan? 12 message set. Setnya di sini ya ternyata. Oke, ya message setnya. Di sini benar ada benar. Oke. Ini ada digeser nih. Kadang-kadang sering pengaruh lah. Saya kadang-kadang bingung gitu. Kok digeser-geser itu berpengaruh gitu. Padahal saya juga mungkin sudah terbiasa dengan ini ya, bermain pada visual kali, jadi agak beda gitu. Oke, kita coba. Tidak bisa juga. Line 12. Nah ini kan line 12. Login, dev, info data, get uname, password, get pwd, get uname, or setnya, else if uname, apa ini kali ya? Sini mungkin saya juga kurang tahu nih, takutnya ini ada masalah. Coba else nya di line 13. Ini kan ada di sini ya. Coba klik. Di line 13 enter login screen 9082. Ini ya, enter screen 9082. Enter login screen, variable password. Kok dititik sini. Klik. Mana munculnya? Ini hasilnya sudah jadi. Jadi contoh, kita lihat ya, sudah jadi. Ternyata biasanya sih lancar, kadang-kadang tulis di sini umpamanya uname-nya nama, passwordnya 123, login, klik. Nah, login sukses. Harusnya sih ketika diklik di sini otomatis hilang. Nanti masuk ke form berikutnya seperti belajar bahasa pemrograman Vimeo.net yang berbentuk visual, atau lebih gampang lah gitu kan. Ya inilah kita membuat satu form atau menggunakan ya yang berhubungan dengan aplikasi yang langsung jadi, yang sudah ada tampilannya gitu ya. Ini seperti ini kurang lebihnya. Jadi ternyata tidak kesalahannya ternyata kesalahan cuman geser maka titik 2 kali ataupun koma. Jadi ini silakan saja dimodifikasi menjadi satu aplikasi yang membuat Anda mungkin lebih baik dalam membuat suatu desain, ataupun inspirasi menjadi suatu sistem yang lebih kuat. Banyak sekali kok di internet ataupun di GitHub salah satunya tuh yang kamu bisa ambil, bisa kamu modifikasi dari beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai referensi. Oke, itu aja. Mohon maaf banyak kekurangan. Siapa tahu ini menjadi inspirasi untuk lebih baik. Sampai ketemu lagi di project selanjutnya.